Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Didrik ID. Hari ini saya akan mengulas salah satu pin yang ada pada DE Player Mini yang jarang dibahas, yaitu fungsi pin BUSY pada DE Player Mini. Menurut saya ini adalah pembahasan yang cukup menarik dan akan saya sampaikan melalui animasi. Semoga dengan menonton video ini teman-teman akan timbul ide untuk memanfaatkan fitur dari pin BUSY pada DE Player Mini. Baik, langsung aja simak video ini sampai habis. Pertama-tama kita terjemahkan dulu nih arti dari kata BUSY itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, BUSY artinya sibuk. Dan lawan dari kata sibuk adalah senggang atau tidak sibuk. Keadaan sibuk dalam konteks DE Player Mini artinya DE Player Mini dalam keadaan sedang memutar audio. Dan keadaan tidak sibuk artinya DE Player Mini dalam keadaan standby atau keadaan idle. Seperti yang kita ketahui, pin BUSY pada DE Player Mini hanya ada satu pin, yang mana pin BUSY ini mempunyai dua kondisi yang akan berubah-ubah, yaitu kondisi high dan kondisi low. Saat DE Player Mini dalam keadaan standby, pin BUSY dalam kondisi high. Dan saat DE Player Mini sedang memutar audio, pin BUSY berubah kondisinya menjadi low. Saat durasi MP3-nya udah habis, kondisinya berubah lagi pada kondisi awal yaitu high. High yang diwakili angka 1 artinya tegangan positif, dan low yang diwakili angka 0 artinya tegangan negatif. Setiap saya menyebut high artinya pin tersebut terdapat tegangan positif, dan setiap saya menyebut low artinya pin tersebut terdapat tegangan negatif atau tegangan mencapai 0. Dan sekarang saya akan mensimulasikan bagaimana pin BUSY bekerja dengan mengoperasikan DE Player Mini dalam mode standalone. Mode standalone pada DE Player Mini artinya DE Player Mini berdiri sendiri atau dioperasikan tanpa bantuan Arduino. Dan ini adalah skema standalone paling sederhana dari DE Player Mini dengan menggunakan sebuah tombol yang jika ditekan akan memutar audio. Kembali ke pin BUSY, setelah melewati penjelasan tadi, sekarang kita sudah tahu. Kondisi pin BUSY dalam keadaan standby adalah high, dan saat audio sedang memutar, kondisinya menjadi low. Berapa nilai tegangan positif saat DE Player Mini dalam keadaan standby? Kita bisa mengukurnya dengan multitester. Probe merah terhubung ke pin BUSY dan probe hitam ke tegangan negatif. Dan hasilnya, saat pin BUSY high, nilai tegangannya adalah sekitar 3,3 volt. Tentunya nilai tersebut bisa berbeda-beda menyesuaikan nilai tegangan operasional yang digunakan. Dari perubahan high menjadi low pada pin BUSY ini, saya akan coba menerapkan sebuah lampu indikator, yaitu dengan menghubungkan katoda LED ke pin BUSY dan menghubungkan anoda LED ke positif sumber tegangan. Pada kondisi standby, LED belum menyala. Tentu saja, karena anoda dan katoda LED sama-sama mendapatkan tegangan positif. Dan saat audio diputar, katoda yang sebelumnya terdapat tegangan positif, kini mendapatkan tegangan negatif yang dibawa oleh pin BUSY. Akhirnya, lampu menyala. Kesimpulannya,
Pin BUSY pada DE player mini adalah sebuah pin output yang menunjukkan status pemutaran audio. Pin BUSY akan memberikan sinyal logika tinggi atau high ketika modul sedang dalam keadaan standby, dan memberikan sinyal logika rendah atau low saat pemutaran audio sedang berlangsung. Dengan menggunakan pin BUSY, kita dapat mengontrol perangkat lain atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan status pemutaran audio. Dan saya baru aja nemuin sebuah video di YouTube yang menampilkan sebuah boneka elektronik. Coba teman-teman perhatikan video berikut. Dari video tersebut, boneka mendapatkan sentuhan dari pemiliknya. Kemudian sentuhan itu membuat audio pada boneka memutar. Memutarnya audio bersamaan dengan tubuh boneka yang bergerak-gerak. Percaya nggak? Dengan memahami cara kerja pin BUSY pada DE player mini, kita bisa membuat project seperti contoh boneka tersebut. Sekarang kita tarik properti dari pembahasan sebelumnya. Katakanlah boneka tersebut menggunakan DE player mini. 1. Kita bisa menggunakan sensor getar yang dirancang agar bertindak sebagai tactile switch. Yang kedua, mengganti audio yang tadi kita gunakan menjadi rekaman suara bayi tertawa. Dan yang ketiga, mengganti LED biru yang terhubung ke pin BUSY menjadi sebuah perangkat motorik yang dirancang agar dapat menggerakkan tubuh boneka. Jadi, saat belum mendapatkan sentuhan, kondisi modul DE player mini pada boneka belum mendapatkan trigger dari sensor getar. Tentu saja kondisinya masih standby. Dan saat mendapatkan sentuhan, sensor getar memicu DE player mini, kemudian DE player mini memutar audio bayi tertawa. Bersamaan dengan itu, perangkat motorik yang dikontrol pin BUSY menjadi aktif. Dua kondisi tersebut membuat boneka mengeluarkan suara sekaligus bergerak-gerak. Baik, itu aja pertemuan kali ini tentang bagaimana pin BUSY pada DE player mini bekerja. Jika ada pertanyaan, tulis aja pada kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum.